Sebelum waktu berjalan, sebelum langit dibentangkan, sebelum bumi terhampar, belum ada lautan, belum ada gunung, belum ada angin yang berhembus. Segalanya masih sunyi. Tak ada warna, tak ada suara, tak ada satupun makhluk yang bernyawa. Namun di sisi Allah yang Maha Agung, pena telah menari di atas lembaran Lauhul Mahfuz. Tertulis seluruh takdir makhluk. Sebelum satu butir debu pun tercipta, 50.000 tahun sebelum alam digelar, telah tercatat nama-nama, rezeki, ajal dan jalan hidup setiap manusia. Takdir itu bukan kebetulan. Ia adalah keputusan dari Yang Maha mengetahui segala kemungkinan. Dan di antara takdir itu, yang paling agung adalah penciptaan makhluk termulia, seorang khalifah di bumi, yang kelak akan mengisi sejarah dengan tangis, tawa, darah, dan doa. Inilah awal kisah manusia. Sebuah kisah yang ditulis di langit, namun dijalani di bumi. Dan semuanya dimulai dari penciptaan Adam alaihi salam. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah yang penuh makna tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perjalanan panjang yang dimulai dari penciptaannya hingga peranannya sebagai khalifah di bumi. Kisah ini mengajarkan kita banyak hikmah tentang penciptaan, ujian, dan keteguhan iman. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi telah sempurna, cahaya dan kegelapan telah berada di tempatnya. Maka tibalah waktu bagi Allah untuk mengabarkan rencananya yang agung kepada para makhluk langit. Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kabar itu mengejutkan. Malaikat bertanya, bukan membantah, tetapi ingin memahami hikmah. Apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan merusak padanya dan menumpahkan darah? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, para malaikat menyangka hal itu akan terjadi karena mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh bangsa jin sebelum penciptaan Nabi Adam. Al-Hasan berpendapat bahwa para malaikat mengatakan hal itu karena telah diilhamkan kepada mereka sebelumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa para malaikat telah membaca perjalanan hidup manusia di Lauhul Mahfuz. Ada juga yang berpendapat para malaikat berkata demikian karena mereka tahu bahwa bumi hanya diisi oleh makhluk yang biasanya memiliki sifat-sifat seperti itu, membuat kerusakan, dan menumpahkan darah. Kemudian para malaikat melanjutkan, sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Maka Allah menjawab dengan firman-Nya yang menggetarkan hati, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini adalah rahasia ilahi. Allah tahu fitrah manusia, bisa salah melangkah, tapi bisa kembali ke jalan yang benar. Bisa jatuh, tetapi bisa bangkit. Bisa berdosa, tetapi bisa bertaubat dan menjadi kekasih-Nya. Kata khalifah memiliki makna mendalam. Secara bahasa artinya pengganti. Ibnu Katsir menjelaskan, khalifah adalah makhluk yang silih berganti mengelola bumi dan menjalankan hukum Allah. Bukan hanya makhluk biasa. Manusia ditunjuk sebagai wakil Tuhan di bumi. Sebuah amanah yang agung. Langit diam, bumi tenang, dan seluruh semesta menyaksikan saat Allah memulai proses penciptaan makhluk agung. Allah menciptakannya dari tanah,
Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah dia. Adam tidak diciptakan dari api seperti jin, atau cahaya seperti malaikat. Ia diciptakan dari unsur bumi, tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi." Imam Al-Qurtubi menjelaskan, tanah tersebut beragam warnanya, ada yang merah, putih, hitam, dan campurannya. Maka dari itu, keturunan Adam pun berbeda warna kulit dan sifat. Fakta tersebut kini dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan modern. Manusia memiliki warna kulit, karakter, dan sifat berbeda sesuai genetik, cerminan unsur bumi tempat asalnya. Ketika Allah mencampurkan tanah itu dengan air, terbentuklah lumpur hitam, seperti disebut dalam Quran. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Setelah jasad Adam terbentuk, jasad itu dibiarkan terbujur dalam waktu yang hanya Allah ketahui. Sebuah keheningan menggetarkan alam, menunggu perintah ilahi berikutnya. Di antara para penghuni langit, ada satu makhluk dari golongan jin yang begitu luar biasa dalam ibadahnya. Dialah Azazil. Azazil bukan sembarang jin. Sejak ribuan tahun lamanya, ia telah mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, bahkan melebihi banyak makhluk langit lainnya. Karena ketaatannya, Azazil diangkat dan ditempatkan di langit tertinggi hingga sejajar dengan para malaikat. Imam Al-Qurtubi menukil bahwa tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali ia pernah sujud di sana. Namun jauh di dalam hati Azazil, ada benih kesombongan yang tersembunyi, sebuah ujian yang belum datang untuk menguak isi hatinya. Ketika jasad Adam belum ditiupkan ruh, Azazil, yang kelak berubah nama menjadi iblis, datang mendekat, memukulnya, masuk ke rongganya, lalu keluar sambil berkata, "Makhluk ini tidak kokoh. Jika aku diberi kekuasaan atasnya, pasti aku binasakan dia." Iblis melihat kelemahan manusia adalah syahwat dan keinginan yang meluap-luap. Dari awal iblis sudah menyimpan kedengkian, karena ia tahu bahwa makhluk baru tersebut akan memiliki kehormatan besar. Penciptaan Adam bukanlah proses biasa. Ia bukan sekadar sebuah bentuk dari tanah, tapi karya agung Sang Maha Pencipta. Dan ketika Allah menyempurnakannya, ditiupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Sebuah anugerah yang belum pernah diberikan kepada makhluk lain sebelumnya. Ruh yang istimewa yang menjadikan Adam mulia, dan dengannya ia diangkat sebagai khalifah di bumi. Ruh yang dimaksud bukanlah bagian dari zat Allah karena Allah Maha Suci dari penyerupaan makhluk. Istilah ruh Allah adalah sebagai bentuk pemuliaan. Sebagaimana Ka'bah disebut rumah Allah, dan unta Nabi Soleh disebut unta Allah. Semua adalah makhluk, namun Allah memuliakan mereka dengan penyandaran kepadanya. Maka ketika saatnya tiba, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Ketika ruh mencapai kepalanya, Adam bersin dan mengucap, "Alhamdulillah." Ia memuji Allah berkat perkenannya. Lalu dijawab oleh Allah, "Rahimakallah ya Adam." Allah merahmatimu wahai Adam. Pergilah engkau kepada para malaikat, yang di antara mereka ada yang sedang duduk. Lalu ucapkanlah, "Assalamualaikum." Para malaikat pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian Allah menyampaikan, "Itulah salam penghormatanmu dan salam penghormatan keturunanmu di tengah mereka." Dengan tiupan ruh itu, Adam hidup. Ia menjadi makhluk yang sadar, dapat berbicara, melihat, berpikir, dan memahami. Malaikat pun memandang Adam dengan takjub. Adam bukan hanya makhluk jasmani, tetapi juga makhluk ruhani. Makhluk yang kelak diberi ilmu dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Manusia bukan sekedar makhluk bumi, tapi juga makhluk surga, makhluk langit, makhluk yang akan dimuliakan dan diberikan ujian. Dengan ditiupkannya ruh ke jasad Adam, babak baru dalam sejarah alam semesta dimulai. Ketika ruh telah sempurna ditiupkan dan Adam berdiri sebagai makhluk paling mulia, Allah hendak menetapkan kehormatan makhluk ini di hadapan seluruh penduduk langit. Allah berfirman, "Sujudlah kalian kepada Adam." Perintah sujud ini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan.
Sujud sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan pengakuan atas kemuliaan Adam yang Allah ciptakan dengan tangannya dan ajarkan ilmu kepadanya. Seluruh malaikat sujud, langit tunduk, bumi terdiam. Tapi satu makhluk menolak, dialah Azazil, yang kelak berubah menjadi iblis. Makhluk dari api yang karena ketaatannya selama ribuan tahun menjadi pemimpin para jin. Ia berdiri tegak, menahan tubuhnya dari tunduk. Dalam jiwanya penuh amarah. Dalam batinnya berkata, "Mengapa aku harus sujud kepada makhluk dari tanah?" Allah berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Inilah awal dari kejatuhan Azazil, pemimpin golongan jin yang ahli ibadah, tapi kesombongan mengubah segalanya. Azazil, yang tidak mau sujud kepada Adam dan sombong, membuat Allah murka. Sejak itu namanya bukan lagi Azazil, melainkan iblis. Ibnu Abbas berkata, iblis dahulu termasuk jin yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di langit. Maka ketika ia bermaksiat, Allah ubah namanya menjadi iblis. Azazil berarti yang kuat beribadah, tapi saat ia menolak sujud dan membangkang, ia diberi nama iblis. Iblis berasal dari kata balasa yang berarti putus harapan, karena ia putus dari rahmat Allah. Dengan murka Allah pun berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Namun iblis tidak mengakui kesalahan dan memohon ampun. Ia pun berkata, "Berikanlah aku penangguhan waktu hingga hari mereka dibangkitkan." Allah mengabulkan permintaan iblis, bukan sebagai rahmat, tapi sebagai ujian bagi manusia. Iblis pun bersumpah, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka." Sejak saat itu, iblis menjadi musuh utama bagi manusia. Iblis menyimpan dendam karena Adam dimuliakan, sementara dia diusir karena sombong. Inilah pelajaran besar, bahwa seorang ahli ibadah sekalipun bisa jatuh karena kesombongan kecil yang tak terlihat di hati. Maka siapapun yang sombong, merasa lebih mulia dari orang lain, sesungguhnya ia sedang menapaki jejak iblis. Dan siapapun yang tunduk kepada perintah Allah, meski tak faham alasannya, dialah pewaris ketaatan para malaikat. Setelah penciptaan Adam, Allah hendak menampakkan keutamaan makhluk pilihannya ini. Allah tidak hanya menciptakan tubuhnya, tapi memenuhi ruhnya dengan ilmu dan pemahaman. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Adapun makna dari nama-nama semuanya, Ibnu Abbas menafsirkan, segala nama-nama benda, termasuk segala jenis makhluk, perbuatan, dan sifatnya. Dalam sekejap, Adam mengetahui nama-nama semua makhluk, dari yang kasat mata sampai yang tersembunyi. Manusia pertama tersebut memiliki ensiklopedia pengetahuan langsung dari Robnya. Ilmunya bukan sekedar hafalan, tapi pemahaman mendalam. Imam Qurtubi menjelaskan, Allah ingin menampakkan kemuliaan Adam di hadapan para malaikat yang bertanya, mengapa menjadikan khalifah dari makhluk yang berpotensi membuat kerusakan? Kemudian Allah menguji para malaikat dengan berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Para malaikat menjawab dengan penuh tawadu, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Lalu Allah perintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu, dan ia menyebut satu persatu, dengan sempurna, dengan kefasihan. Saat itu langit menyaksikan, para malaikat menyadari kemuliaan Adam, sementara iblis semakin terbakar oleh rasa dengki yang makin dalam. Ibnu Katsir menyebutkan, ini dalil bahwa ilmu adalah dasar kemuliaan manusia dibanding makhluk lain, bahkan dibanding para malaikat. Manusia diberi akal untuk berpikir, hati untuk memahami, lidah untuk mengungkapkan, dan semua itu dimiliki Adam alaihissalam lebih dulu daripada keturunannya. Ilmu bukan sekedar keunggulan teknis, ia adalah amanah,
Sebab Allah mengangkat manusia menjadi khalifah dengan ilmu. Bukan karena kekuatan, bukan karena ibadah, tapi karena kemampuan memahami dan mengelola bumi. Dan Iblis tahu, ia tidak bisa menandingi kemuliaan Adam lewat ilmu, maka ia memilih jalur, tipu daya, dan godaan. Ilmu menjadi senjata utama manusia untuk mengenal Tuhannya, mengenali musuhnya, dan memahami misinya di bumi. Setelah diajarkan ilmu, Adam tinggal di surga yang penuh kenikmatan. Tidak ada rasa lapar, haus, lelah, atau rasa takut di dalam surga. Di tengah keindahan dan ketenangan surga yang tak terlukiskan, Adam berjalan sendiri di antara taman-taman abadi. Ia melihat burung-burung berkicau berpasangan, hewan-hewan berlari berdua, dan semua makhluk tampak memiliki pasangan. Adam merasa ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Meskipun tubuhnya diciptakan sempurna dan ruhnya bercahaya, namun hati Adam sunyi. Ia tidak menemukan seseorang untuk bisa diajak berbicara, berbagi, dan menyampaikan isi hati. Kesendirian itu bukan kelemahan, tapi bagian dari fitrah manusia untuk mencintai dan dicintai. Melihat kesunyian itu, Allah yang Maha Penyayang menciptakan Hawa sebagai pasangan untuk Adam. Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, yakni dari tulang rusuk sebelah kiri ketika Adam sedang tidur. Bukan dari kepala untuk ditinggikan, bukan dari kaki untuk direndahkan, tapi dari tulang rusuk sebelah kiri, di bawah lengan dekat dengan hati, untuk dijaga dan dicintai. Saat Adam terbangun, ia melihat sosok Hawa di sampingnya. "Siapa engkau?" tanya Adam. Hawa menjawab, "Aku seorang perempuan. Allah menciptakanku agar engkau merasa tenteram bersamaku." Maka Adam pun merasa tenang, ia tidak lagi sendiri. Mereka berdua kini menghuni surga bersama-sama dalam balutan cinta yang suci dan ridho dari Ilahi. Surga itu luas, nikmatnya tak terhingga, tak ada rasa lapar, dahaga, atau lelah. Adam dan Hawa hidup dalam ketenangan jiwa dan lahir, tanpa gangguan dan tanpa kekurangan sedikit pun. Sebagai pasangan pertama manusia yang Allah ciptakan, mereka hidup damai di surga. Para ahli tafsir menyebut, kondisi ini menunjukkan fitrah awal manusia, cinta pada kedamaian. Secara ilmiah, otak manusia memang dirancang mencintai stabilitas, ketenangan, dan kenyamanan. Adam dan Hawa saling melengkapi, mereka hidup bersama bukan sekedar teman biasa, tapi sebagai suami istri. Sebelum adanya larangan, hidup mereka adalah fase pembelajaran iman tanpa ujian. Namun ujian adalah keniscayaan. Hidup tanpa ujian bukan fitrah manusia yang ditakdirkan sebagai khalifah. Dan saat itulah, sebuah perintah khusus dari Allah akan datang, menguji kehendak dan iman keduanya. Kehidupan damai mereka akan segera berubah. Dan di sanalah ujian pertama umat manusia dimulai. Adam dan Hawa diperkenankan menikmati seluruh isi surga. Mereka hidup bahagia tanpa beban. Namun Allah memberi satu larangan yang menjadi ujian pertama bagi manusia. "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Larangan ini adalah bentuk ujian, bukan karena pohonnya, tapi karena perintah Allah harus ditaati. Iblis, yang telah diusir dari surga, melihat ini sebagai kesempatan membalas dendam kepada manusia. Iblis mengintai, menunggu waktu untuk merayu Adam dan Hawa agar melanggar perintah Allah tersebut. Tidak ada dalil sahih yang menyebut iblis bisa masuk kembali ke surga secara fisik. Pendapat yang kuat, iblis menggoda dari luar surga, dan Allah mengizinkan hal itu terjadi sebagai bagian dari ujian terhadap Adam dan Hawa. Iblis berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Begitulah liciknya iblis. Ia tidak langsung menyuruh, ia menyusup lewat logika dan hayalan, mencampur kebenaran dan dusta. Bahkan ia bersumpah atas nama Allah, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu." Dengan janji palsu dan tipu muslihat, iblis membujuk mereka. Adam dan Hawa
Untuk pertama kalinya, ragu. Mereka tidak mengenal tipu daya, tidak mengenal dusta. Hingga akhirnya mereka mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Dosa pertama dalam sejarah manusia telah terjadi. Begitu mereka makan buah terlarang itu, aurat mereka terbuka, mereka malu, dan mereka bergegas menutupi diri dengan daun-daun surga. Tidak ada dalil syar'i yang menyebut nama buah terlarang itu. Adapun yang menyebutnya buah khuldi, itu adalah dari ucapan iblis, bukan penamaan dari Allah. Jadi khuldi bukan nama buah, tapi rayuan iblis untuk menggoda Adam. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu syajaratul khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Kata syajaratul khuldi berarti pohon keabadian. Iblis menyebutnya begitu, agar Adam tergiur untuk hidup kekal di surga. Para ulama menjelaskan, Allah tidak menyebut jenis pohonnya, karena tidak ada faidah dalam mengetahuinya. Hal ini agar manusia tidak sibuk menebak jenis buah, tapi fokus pada pelajaran tentang larangan, ketaatan dan ujian dari Allah. Kemudian Allah menegur Adam dan Hawa, bukan dengan murka, tapi dengan rahmat kasih sayangnya. Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Penyesalan mendalam muncul di hati Adam dan Hawa. Mereka tidak membantah, tidak menyalahkan, hanya tunduk dan memohon ampun kepada Allah. Setelah kejadian itu, maka mulailah babak baru, kehidupan manusia yang telah ditakdirkan Allah untuk menjadi khalifah di bumi, bukan di surga. Adam melakukan kesalahan, namun ia tidak sombong seperti iblis. Adam mengakui dan menyesal. Inilah bedanya manusia yang bertaubat dan iblis yang membangkang. Adam pun memohon ampun dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala Rabbana zalamna وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Imam Ibnul Qayyim berkata, "Lihatlah keindahan doa ini, pengakuan dosa, pengharapan ampunan, dan permohonan rahmat. Itulah hakikat taubat. Allah pun menerima taubat mereka, karena Dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Namun, ampunan itu tidak merubah takdir. Allah telah menetapkan mereka akan turun ke bumi. Allah berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga." Turunnya Adam ke bumi bukan kehinaan, tapi bagian dari takdir besar Allah. Imam Ibnul Qayyim berkata, Adam turun ke bumi bukan sekedar karena dosa, tapi untuk menjalani fungsi kekhalifahan yang telah Allah takdirkan sebelumnya. Iblis pun sama diturunkan dari surga ke bumi, namun bukan sebagai khalifah, melainkan sebagai ujian dan musuh nyata bagi anak cucu Adam. Dengan turunnya Adam dan Hawa dari surga, menjadi titik awal takdir manusia diciptakan Allah menjadi khalifah di bumi, bukan di surga. Adam dan Hawa kini hidup di bumi. Mereka belajar dari awal, belum ada peradaban terjadi, dan mereka diturunkan di tempat terpisah yang sangat jauh. Adam dan Hawa pun mulai mengenal bumi, tanahnya, hewan, tumbuhan, dan musim yang berubah. Mereka belajar bertani, membuat pakaian, membangun tempat tinggal, hingga mengenal api. Menurut sebagian riwayat, Adam diturunkan di India, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Jeddah berarti nenek. Penamaan tersebut diyakini masyarakat sebagai pengingat bahwa di sanalah Hawa, nenek moyang manusia pertama kali menginjakan kakinya di bumi. Bumi bukan surga. Di sini ada rasa lapar, haus, sakit, cuaca yang menyengat dan kelelahan. Adam dan Hawa mulai merasakan penderitaan dunia. Adam dan Hawa saling mencari, menempuh jarak yang jauh, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin bertahun-tahun, berharap bisa kembali bertemu.
Inilah awal perpisahan paling menyakitkan dalam sejarah manusia. Hingga akhirnya, karena kasih sayang Allah, mereka dipertemukan kembali di sebuah bukit yang kini disebut Jabal Rahmah, yang berarti gunung kasih sayang. Jabal Rahmah berada di sebuah tempat yang kemudian dinamakan Padang Arafah, berada di sebelah timur Makkah yang menjadi lokasi wukuf jamaah haji. Dua insan pertama di bumi, setelah sekian lama berpisah, kini bersujud syukur karena telah dipertemukan. Betapa harunya pertemuan itu. Air mata, pelukan, doa, dan penyerahan diri pada takdir ilahi. Dari sana, Adam dan Hawa membangun kehidupan bersama. Mereka melahirkan anak-anak yang akan menjadi cikal bakal umat manusia. Adam bukan hanya manusia pertama, ia juga adalah nabi pertama dan khalifah pertama. Dialah yang mengajarkan manusia cara hidup di bumi. Hawa pun menjadi ibu pertama. Darinya lahirlah generasi pertama umat manusia. Mereka tumbuh, belajar, dan berkembang hingga hari ini. Namun, kebaikan dan keburukan akan selalu bersanding. Ujian besar akan datang melalui anak-anak Adam. Adam dan Hawa dikaruniai keturunan. Setiap kelahiran, Allah memberikan mereka anak kembar. Satu laki-laki, satu perempuan. Anak-anak Adam tumbuh dewasa. Di antara mereka yang terkenal adalah Kabil dan Habil. Dua saudara yang kelak menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Ketika mereka dewasa, Allah memerintahkan agar mereka menikah silang. Kabil dengan saudari kembar Habil, dan Habil dengan saudari kembar Kabil. Namun Kabil menolak. Ia tidak mau menikah dengan saudari Habil. Ia ingin menikahi kembarannya sendiri yang ia anggap lebih cantik. Adam pun menyerahkan keputusan kepada Allah. Maka diperintahkanlah mereka berdua untuk berkurban. Dan kurban siapa yang diterima, maka dialah yang benar. Habil yang seorang peternak, dengan tulus ikhlas mempersembahkan hewan terbaik dari ternaknya. Sedangkan Kabil yang seorang petani, dengan hati yang penuh keraguan dan rasa dengki, hanya memberikan hasil panen seadanya. Api turun dari langit dan memakan kurban Habil, sedang kurban Kabil dibiarkan. Itulah tanda siapa yang diterima. Maka, kurban Habil diterima, dan kurban Kabil ditolak. Kabil semakin iri dan marah. Iblis yang melihat kemarahan Kabil, membisikkan godaan di telinga Kabil. Bunuh saja Habil, maka kamu pasti akan dapat saudari kembarmu yang lebih cantik, bisik iblis. Kabil datang menghampiri Habil dengan mata penuh murka. Ia berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dengan hati lembut Habil menjawab dengan jawaban yang diabadikan dalam Al-Quran. Sungguh, jika engkau Kabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Kabil telah dirasuki kebencian. Iblis menghasutnya. Maka, terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Kabil membunuh Habil, saudaranya sendiri yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang sama, Adam dan Hawa. Langit muram, bumi membisu. Kabil berdiri terpaku di sisi jasad saudaranya, Habil. Untuk pertama kalinya, tanah menyaksikan darah manusia tumpah oleh saudaranya sendiri. Maka nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Tubuh Habil terbujur kaku. Kabil bingung, ia tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya terdiam, menatap jenazah Habil. Lalu Allah mengutus seekor burung gagak untuk menunjukkan cara menguburkan mayat. Gagak itu menggali tanah dan menimbun bangkai burung gagak lain. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Kabil pun mengubur Habil dengan tangan penuh dosa dan hati penuh sesal. Ibnu Katsir menyebut, Kabil menyesal tapi tidak sampai bertaubat. Ia menjadi simbol awal kejahatan dan hawa nafsu yang tak bisa dikendalikan. Kabil menjadi pelopor kejahatan. Dosa pembunuhan terus mengalir padanya hingga hari kiamat. Rasulullah bersabda, tidaklah suatu jiwa dibunuh dengan zalim, kecuali anak Adam pertama Kabil menanggung dosanya, karena dia adalah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Demikianlah hukuman Kabil, membunuh satu jiwa, namun menanggung dosa pembunuhan manusia hingga hari kiamat.
Adam dan Hawa pun bersedih. Mereka menangisi kehilangan Habil dan kedurhakaan Kabil. Namun, Allah menenangkan hambanya dengan kelahiran anak baru bernama Syits, keturunan Adam yang kelak Allah pilih sebagai penerus risalah. Sejak kecil Syits tumbuh dalam bimbingan langsung dari ayahnya, Nabi Adam. Ia dikenal lembut, cerdas, dan sangat taat kepada Allah. Nabi Adam mengajarkan Syits tentang tauhid, ibadah, serta peringatan akan tipu daya iblis. Syits tumbuh dalam bimbingan wahyu. Ia dipersiapkan Allah untuk menjadi penerus ayahnya. Dari Syitslah generasi para nabi akan lahir, bukan dari Kabil, bukan dari mereka yang menyimpang, tapi dari mereka yang menjaga amanah dan keimanan. Kemudian, Allah pun mengangkat Syits sebagai nabi pertama setelah Adam. Adanya dua golongan berbeda antara Kabil dan Habil bersama Syits, menunjukkan pemisahan antara golongan taat dan fasik telah dimulai sejak generasi pertama keturunan Adam. Perbedaan jalan itu kelak menjadi benih besar antara kebenaran dan kebatilan. Dan sejak saat itu, sejarah manusia menjadi medan perjuangan antara baik dan buruk. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka ia berada di jalan cahaya, dituntun wahyu, dijaga oleh rahmatnya. Namun barang siapa yang membangkang, maka ia berjalan dalam kegelapan, dikuasai hawa nafsu dan tipu daya setan. Ujian akan terus berlangsung, dan pilihan itu selalu ada, menjadi cahaya di tengah kegelapan, atau menjadi kegelapan yang memadamkan cahaya. Waktu terus bergulir. Anak cucu Adam mulai tersebar. Manusia bertambah banyak. Namun sejarah kehidupan manusia di bumi baru saja dimulai. Nabi Adam kini menua. Rambutnya memutih. Badan yang dulu tegap mulai melemah. Waktunya di dunia mulai mendekati akhir. Dan tibalah saatnya bagi sang manusia pertama, Khalifah Allah di bumi, ayah dari seluruh umat manusia, untuk kembali kepada Robnya. Adam alaihissalam menatap langit terakhir kali, langit yang dulu menyambutnya ketika ruh ditiupkan, langit yang menyaksikan penyesalannya, sujudnya, doanya, dan cinta agungnya kepada Allah. Saat ajal mendekat, anak-anaknya pun berkumpul. Adam wafat dalam usia 1000 tahun, sebagaimana disebutkan dalam asar yang diriwayatkan para ulama mutabar. Hawa menangis terseduh. Anak-anak Adam memeluk tubuh ayah mereka. Suasana harum menyelimuti. Manusia pertama yang mengajarkan iman dan taubat telah kembali kepada Robnya. Tak lama setelah Adam wafat, dalam tangis anak-anaknya, Hawa, istri Adam yang selalu mendampinginya dalam suka dan duka, menyusul suaminya. Mereka berjumpa kembali di alam keabadian. Kisah Nabi Adam bukan dongeng, tapi sejarah awal manusia yang nyata dan penuh hikmah. Ia adalah manusia pertama, nabi pertama, dan leluhur seluruh umat manusia di muka bumi. Diciptakan dari tanah, dimuliakan dengan roh dan ilmu, diuji di surga, lalu diturunkan ke bumi. Ia belajar taat, menyesal saat salah, dan mengajarkan doa tobat yang indah hingga hari ini. Iblis menjadi musuh utama manusia, karena kesombongannya menolak perintah Allah. Dari Adam, kita belajar bahwa ujian adalah bagian dari takdir dan kehendak Allah yang maha bijaksana. Ketika jatuh, bukan berarti binasa. Justru dari kejatuhan itu lahirlah kesadaran dan taubat. Allah tidak melihat rupa dan asal-usul, tapi melihat ketakwaan dan keikhlasan hambanya. Hidup di bumi adalah amanah. Kita semua adalah khalifah yang bertanggung jawab atas dunia ini. Wasiat Nabi Adam adalah tauhid. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Warisan terbesar Nabi Adam adalah iman, ilmu, dan amal yang ia turunkan kepada anak cucunya. Kisah ini bukan sekedar untuk didengar, tapi untuk direnungkan dan diamalkan dalam hidup. Kita bukan hanya pewaris dunia, tapi juga pewaris beban amanah dari seorang nabi dan ayah manusia. Jika hari ini kita lupa siapa kita, maka kisah Nabi Adam mengingatkan asal-usul dan tujuan kita. Dari tanah kita diciptakan, ke tanah juga kita dikembalikan, dan kepada Allah lah tempat seluruh jiwa berpulang. Semoga kita termasuk keturunan Nabi Adam yang menjaga amanah, bukan yang mengikuti langkah iblis. Jadilah khalifah sejati. Bangun dunia dengan iman, dan siapkan akhirat dengan amal terbaik. Akhir kisah Nabi Adam adalah awal kisah umat manusia yang terus berjuang hingga akhir zaman. Semoga kisah ini menguatkan iman,
menambah ilmu, dan melembutkan hati kita yang sering lalai. Ya Allah, terimalah persembahan kisah ini sebagai amal jariah yang kelak dipetik hasilnya ketika bertemu denganmu di surga yang abadi. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.